Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa junudi ansari ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan tawakuf lebih dahulu pengajian, di mana kita tahu bahwa sudah menjelang akan datangnya bulan suci Ramadan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, Nabi berdoa, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Kami ulangi, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Itu yang Nabi doa bila mana datang Ramadan. Semoga umur kita Allah Ta'ala berikan sampai pada Ramadan, ya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan fi sihah wa afiyah. Tentu kita telah maklumi bahwa manakala datang Ramadan, ada yang kewajiban-kewajiban kita akan laksanakan. Sayyidina Salman Al-Farisi meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau berkhutbah di akhir hari daripada bulan Sya'ban. Ya, beliau mengatakan sebagai berikut. Ya ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun mubarak, syahrun fihi laylatun khairun min alfi syahr. Wahai manusia sekalian, yakni para hadirin, telah menaungimu, meneduhkanmu bulan Ramadan yang agung dan yang penuh keberkahan. Agung dan yang penuh keberkahan. Dituntut kita mengagungi, membesarkan, menghormatkan, memberikan perhatian khusus untuk Ramadan. Nabi mengatakan, qad adhallakum syahrun azim. Ya, syahrun azim mubarak, di mana Nabi mengatakan syahrun azim. Nah, kata azim maknanya Anda harus agungkan. Anda harus agungkan Ramadan tersebut. Hormati. Jangan kita anggap sepele Ramadan seperti bulan-bulan lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang masih belum mau menerima, yang masih belum mau menerima agama dengan mengajarkan agama bahwa Ramadan dibesarkan, diagungkan dari hati kita yang mendalam, bahwa ini bulan bukan seperti bulan lainnya. Ini bulan-bulan khusus yang Allah berikan kepada kita, yakni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad adhallakum syahrun azim, telah meneduhimu. Jadikan Ramadan itu sebagai teduhan, sebagai naungan. Syahrun azim, satu bulan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian
orang yang membesarkan, menghormati bulan Ramadan, dia juga akan dibesarkan, dihormati, diberikan satu pemberian yang tidak dapat diberikan oleh orang-orang lainnya. Itu kata azim, agung, sangat-sangat agung, mubarakun. Di samping itu Allah Ta'ala berikan ini bulan mubarak, satu keberkahan, penuh dengan keberkahan, dan keberkahannya lain dengan keberkahan di bulan lain. Jangan Anda kira bahwa Ramadan keberkahannya sama dengan bulan-bulan lain. Beda, dan sungguh sangat beda. Sungguh sangat-sangat berbeda. Dari sudut keberkahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, terasa atau tidak terasa keberkahan itu, tapi Allah Ta'ala berikan kepada kita, diberikan kepada kita agar supaya kita mendapat keberkahan, di mana keberkahan tersebut adalah satu bentuk yang kita cari dalam kehidupan, satu bentuk yang kita cari dan kita usahakan dalam kehidupan. Seringkali kita diajarkan oleh orang-orang tua kita, minta keberkahan kepada orang-orang tua kita. Allahumma barik lana fima razaqtana, keberkahan dalam apa yang kamu berikan rezeki, ya Allah. Allahumma barik fi auladina, berikan keberkahan kepada anak-anak kami, keturunan-keturunan kami. Semuanya ini menunjukkan bahwa keberkahan itu sesuatu yang amat besar. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui lidahnya yang sangat mulia, beliau katakan, qad adallakum syahrun azim mubarak. Satu bulan yang azim, yang agung, yang azim, yang agung. Bahkan kita dianjurkan, kata azim itu dianjurkan kita manakala kita ketika buka puasa membaca diantaranya, ya azim, Allahumma ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir dzambal azim fa innahum la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Diajarkan kita untuk membaca Allahumma ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir dzambal azim la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Allahumma ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. قد أظلكم شهر عظيم مبارك, agung, besar, keberkahannya pun besar, keberkahannya pun tidak didapati pada bulan-bulan lainnya. Cari, usahakan keberkahan itu.
syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan di mana di bulan tersebut ada satu malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Bulan ada pada bulan tersebut, yakni pada bulan Ramadan, satu malam dibikin nakirah, tidak diketahui malam itu, supaya kita berlomba-lomba mencari dan mengusahakan dan memohon pada Allah agar supaya kita mendapatkan malam khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Satu bulan di bulan tersebut ada satu malam. Satu malamnya itu terlebih baik. Satu malamnya itu terlebih baik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul khairun min alfi syahr. Malamnya itu malam tanggal berapa? Lailatun. Isim munakkar yufidul umum, memberi faedah umum. Di mana tidak ketahuan di mana. Apakah malam-malam banyak orang mencari di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Banyak orang berusaha penuh sekuat tenaga dengan banyak aktivitas ibadat pada Allah, menyingkirkan aktivitas dunia menuju kepada aktivitas kepada Allah Ta'ala untuk mencari lailatun, satu malam yang khairun min alfi syahr. Allah bangga orang-orang yang semacam ini. Mereka fastabiqul khairat, berlomba dalam mencari bentuk kebaikan. Allah tidak bangga dan sangat menyayangkan pada orang-orang yang masih bergelut dengan kehidupan dunia, padahal Ramadan segera akan meninggalkan kita. Ja'alana Allahu minas sha'imin al-qa'imin. Jadikanlah ya Allah kami orang-orang yang melaksanakan puasa dan yang melaksanakan qiyamul lail. Baik. Ja'alallahu siyamahu faridah. Allah jadikan, ini khutbah Nabi di akhir daripada bulan Sya'ban. Ja'alallahu siyamahu faridah. Allah yang jadikan itu puasa menjadi satu bentuk keperluan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudah. Allah berikan keperluan karena supaya pahala ganjarannya pun lebih besar, tidak dapat dibanding dengan ganjaran sunnah di dalam bulan Ramadan. Keperluannya itu luar biasa. Ya, bukan balasan itu balasan semata-mata balasan yang kita katakan bisa dinilai, bisa dikalkulasi, tapi tidak. Ja'alahu Allahu siyamahu faridah. Allah Ta'ala jadikan puasanya. 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 Ya, menjadi faridah dan pahalanya tidak dapat dibandingkan. Likulli ibadat ibni Adam lahu illa as-sawm. Fa innahu li wa ana ajzi bih.
Coba renungkan itu hadis. Likulli amalin atau ibadatin, likulli amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Telah kita terangkan pada pertemuan kita yang lalu, ya, dimana puasa memang satu bentuk yang luar biasa, apalagi bulan Ramadan, puasa Ramadan. Jadi pahalanya nggak bisa dibandingkan dengan pahala-pahala yang lain, atau dengan haji, atau dengan sholat dan lain sebagainya. Kita lanjutkan kata Nabi SAW, wa qiyama lailihi tatawwa, dan melaksanakan sholat di waktu malam. Qiyam di sini sholat di waktu malam, selepas sholat isya. Selepas sholat isya. Anda jangan lakukan sebelum sholat isya. Ya, setelah sholat isya. Anda jangan lakukan sebelum sholat isya. Artinya jangan Anda sholat lebih dahulu, ya tarawih, tapi sebelum isya. Jangan. Sebab itu tidak termasuk kategori tarawih. Persyaratannya diantaranya setelah sholat isya. Setelah sholat isya. Wa qiyama lailihi tatawu'an, dan Allah Ta'ala jadikan qiyam lailihi, sholat di waktu malam. Kita mungkin jarang sholat, setelah isya banyak beberapa rakaat, tapi Allah Ta'ala jadikan. Allah, tentu Allah Ta'ala juga yang akan memberikan pahalanya, ganjarannya, karunianya melebihi dari yang lain-lain. Tatawu'a, bentuk tatawu, sunnah, tambahan-tambahan. Jangan Anda melihat bahwasanya ini sunnahnya, jangan. Tapi kita lebih melihat kepada ini yang merintah Allah, yang menjadikan kita, yang mengadakan kita yang tadinya kita belum apa-apa. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Allah yang menciptakan kita. Mukawwinul akwan. Khaliqu kulli syai'. Dia yang mengadakan kita. Dia yang perintah kita sebagai perintahan yang sunnah, bukan yang wajib, tapi pahalanya pahala wajib diberikan. Betapa Allah Ta'ala menginginkan orang tersebut untuk mengerjakan. Kita lihat lanjutan hadis Nabi SAW di akhir daripada bulan Sya'ban. Dalam khutbah beliau melanjutkan, man taqarraba fihi bi khoslatin min khairin kana kaman adda faridatan fima siwa. Allahu Akbar. Siapa orang yang taqarrub, beribadah tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub. Anda jangan mencari-cari yang lain dari tujuan ibadah. Supaya dapat karamah, supaya dapat, jangan. Taqarrub. Tanpa Anda meminta, Allah sudah janjikan. Man taqarraba, siapa orang yang taqarrub, beribadat, mendekatkan diri fihi, pada bulan ini, bulan Ramadan, bi khoslatin min khairin. Khosla min khairin, dari bentuk kebaikan-kebaikan, perkara-perkara yang baik. Karena yang ada tersebut kaman ada faridatan bimasiwa, seakan dia melaksanakan bentuk keperduan bimasiwa pada yang selain bulan Ramadan. Anda laksanakan sesuatu yang sunnah, Anda mendapatkan seakan-akan melaksanakan kaman ada, seakan-akan melaksanakan paridotan, bentuk keperduan, padahal sunnah. Pahalanya perdu. Pahalanya pahala perdu. Anda sifatnya
mengerjakan sesuatu bentuk kebaikan yang itu tidak perlu tapi sunnah. Anda bersiwak umpamanya, Anda i'tikaf umpamanya, Anda baca Quran umpamanya, Anda menolong orang sekedarnya, menjawab salam orang, itu sunnah, bentuk kebaikan. Anda lakukan semacam itu, kaman ada faridatan bima siwa, seakan Anda telah melaksanakan bentuk keperluan dan pahalanya besar. Itu bentuk sunnah, bentuk sesuatu yang baik, bentuk kebaikan. Ya, itu mungkin sunnah, tapi bentuk kebaikan. Waman adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan bima siwa. Orang yang melaksanakan bentuk keperluan di dalam bulan Ramadan seakan-akan dia melaksanakan 70 faridah bima siwa dibanding di bulan lain. Allahu Akbar. 70. Anda laksanakan satu fardu, seakan-akan laksanakan 7 fardu. Anda laksanakan sesuatu bentuk yang perlu, yang wajib, seakan-akan melaksanakan 7. Tilka ni'matun 'azimatun min Rabbir Rahim. Ini satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Allahumma ij'alna minal muqarrabin wa minal mu'addin as-sunana wal faraid. Kita lanjutkan. Wahwa syahrul sabar, bulan Ramadan adalah bulan sabar. Dididik kita untuk sabar. Wala in sabartum fahuwa khairun lis-sabirin. Inna Allah yuhibbus sabirin. Wal 'asri innal insana lafi khusrin alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semuanya nabi yang mendapatkan titel ulul azmi, peringkat tinggi, ada 5, karena mereka zawis sabar, orang-orang yang sabar. Tekun, itu sabar. Jadi dididik kita untuk supaya kita waj'alna ya Allah minas sabirin, orang-orang yang sabar, yang tekun, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam taat dan ibadat. Perlu kesabaran. Dalam puasa perlu kesabaran, ketekunan, menjaga peribadahan ibadah kita, puasa kita jaga dengan penuh kesabaran. Dikasih tahu oleh Rasulullah SAW, syahrul sabr, bulan kesabaran. Dan pasti ada godaan yang secara real ataupun yang tidak real, secara yang kita rasakan dan tidak terasakan, untuk merusak kita punya pahala, keteguhan kita, ketabahan kita dalam merawat kita punya puasa. Puasa perlu dijaga, perlu dirawat, kalau kagak hancur. Was-sabar sawabuhul jannah. Kata Nabi SAW, was-sabar sawabuhul jannah. Dan sabar, pahalanya, ganjarannya
anugerahnya adalah berupa al-jannah. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Surga, sawabuhu, pahala dari sabar tersebut. Tidak ada orang yang menjalani kehidupan kecuali dia mempunyai prinsip sabar, pasti di ujung dia akan mendapatkan satu keberhasilan. Mustahil tidak berhasil. Allah jamin orang-orang yang sabar pasti akan mendapatkan keberhasilan. Encamkan ini, jadikan pegangan hidup. Apalagi kata Nabi, huwa syahrul muasa. Ramadan, bulan di mana kita saling menolong. Menolong bentuknya macam-macam menolong. Muasa, saling menolong. Diberikan kita rasa untuk berpuasa. Sehingga merasa, beginilah rasa orang yang tidak makan dan minum. Beginilah orang-orang yang papa dan tidak punya apa-apa. Ditimbulkan rasa kita untuk mau kita membagi, menolong sesama kita. Apalagi pada momen-momen yang sekarang. Kita lanjutkan. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min fi. Dan bulan ini, bulan yang ditambah rezeki orang mukmin pada bulan Ramadan. Kita tidak sama sekali mengetahui betapa hebatnya Ramadan. Rezeki begitu melimpah ruah oleh Allah Ta'ala kasih kepada orang mukmin. Pada orang mukmin. Maka terkenalah imbasnya oleh orang-orang yang bukan mukmin, tapi orang mukmin lebih dahulu. Sebab orang mukmin yang berpuasa, yang menikmati rezeki juga orang mukmin, terimbas, terkenalah pembagian pada orang-orang di luar mukmin. Syahrun yuzadu fi rizqil mu'mini fi. Satu bulan di mana ditambah. Ada satu bentuk tambahan plus minallah azza wa jalla fi rizqil mu'min, pada rezeki orang-orang mukmin. Betapa Allah Ta'ala redha. Seakan-akan Allah Ta'ala bukakan pintu langit. Pintu langit. Pintu rezeki. Limpah ruah itu rezeki. Ramadan. Yuzadu fi rizqil mu'min fi. Man fattara fihi shaiman. Siapa orang yang mengajak buka puasa. Pada hari Ramadan ada orang yang berpuasa, kita ajak shaiman, orang yang berpuasa. Fattar yupatiru taftir. Dia ngajak buka. Atau dia nggak ngajak tapi dibawakan orang untuk buka dengan makanan yang udah siap saji, siap makan. Kana maghfiratan lidzunubi. Tafridnya itu, taftirnya itu, pemberiannya itu menjadi ampunan untuk dosa. Kita tahu bahwa dosa itu pada kita melekat. Ada yang dapat untuk mengampuni dosa tersebut, tidak lain adalah taftir. Taftir, man fattara shaiman kana maghfiratan lidzunubihi wa inqa raqabatihi minan nar. Seakan-akan belenggu yang ada pada lehernya yang dia akan dibawa ke neraka, diputuskan
dibebaskan dia daripada neraka. Na'udzubillah min dzalik. A'adanallahu wa iyyakum minan nar. Amin. 2. Satu, yang pertama, maghfiratan lidzunubi, ampunan dosa bagi orang yang memberikan buka puasa. Yang kedua, iqraqabatin minan nar. Wa kana lahu, yang ketiga, mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Dia akan memperoleh pahala yang setimpal tanpa dikurangi sedikit pun. Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita minal mufattirin, orang-orang yang bisa memberikan sedikit daripada harta kita, diberikan untuk orang-orang yang berpuasa. Sahabat radhiyallahu anhum qalu ya Rasulullah laisa kulluna yajidu ma yufattirus shaim. Tidak semua kami mendapatkan untuk mampu bisa memberikan makanan, memberikan futur, memberikan buka untuk orang-orang yang puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadzal thawaba man fattara sha'iman. Pahala yang sebegitu besarnya, yang pertama, maghfiratu dzunub, yang kedua, iqraqabah minan nar, yang ketiga, lahu mislu ajri min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. 3 itu diberikan manfaat toroso iman, orang yang mau memberikan buka puasa iman kepada orang yang berpuasa, walau ala tamroh, meskipun hanya sebutir kurma. Allah sayang kepada orang yang memberikan fator dengan dari hati, minti binafsi, dari hati yang sangat-sangat dalam dan enak, tersejuk hatinya kalau dapat memberikan pada orang. Atau syarbat timain, seteguk air, satu korma atau sebutir korma atau seteguk air. Aumad qatilabanin, atau susu. Seteguk susu, secangkir susu. Allahumma ja'alna ya Allah minal mufattirin. Allahumma ja'alna minal mufattirin. Allahumma ja'alna minal mufattirin. Lillahi rabbil alamin. Wa syahrul awwaluhu rahmah. Ramadan, bulan awalnya adalah rahmah. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya rahmah. Wa akhiruhu irqun minan nar. Akhirnya, di penghujungnya adalah terlepasnya kita daripada belenggungan api neraka. Awaluhu rahmah, kasih sayang Allah ada. Masuk kita pada 10 pertama dalam rahmat Allah. Cari di mana aja ada rahmat Allah. Anda baca Quran. Jangan aktivitas Anda WA dan WA. Anda aktivitas Anda di HP dan di HP dan di HP. Aktivitas Anda hanya berhari-hari, hanya sama dengan aktivitas yang biasa. Belum sadarkah kita menghabiskan waktu kita dalam 11 bulan dengan hal-hal yang tidak manfaat? Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang sadar dan menyadari kesalahan kita.
Awsatuhu maghfirah. Pertengahan 10 hari kedua maghfirah, ampunan. Ya Rabb, Kau telah rahmati kami. Kau berikan rahmat sepenuh-penuhnya, sebanyak-banyak. Dan 20 hari kemudian, 10 hari yang kedua, Kau berikan ampunan. Kau berikan ampunan. Aku bermohon ampun ataupun aku tidak bermohon ampun, Kau berikan ampunan. Allah, aku tidak minta rahmat tapi Kau berikan rahmat. Aku tidak meminta ampun tapi Kau berikan ampunan. Alangkah ruginya saya nggak tahu diri saya. Kalau ada ampunan saya tidak minta. Seakan-akan saya tidak perlu dengan ampunan. Ya Rabb, memang itu ampunan Kau berikan kepada siapa tanpa minta pun. Tapi saya bermohon. Padu'ai wabtihali syahidun li liftiqari wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhirnya dibebaskan dari api neraka. Ini kriteria orang yang puasa bagaimana? Ingat, di awal-awal kita punya pembicaraan, dijaga benar-benar puasa. Man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu a'taqahu minan nar. Siapa orang yang memberikan keringanan terhadap pembantunya, karena Ramadan dikasihlah keringanan, diberikanlah persentase, Allah akan balas ampunan kepada dia. Allah akan mengampuni orang tersebut. Wa'taqahu minan nar. Allah Ta'ala akan bebaskan dia, jauhkan dia, selamatkan dia daripada api neraka. Nah, barangkali sebagai tawakufan atas pengajian kita di malam Khamis yang biasa kita adakan, mohon maaf apabila seringkali banyak kesalahan dan kekurangan sengaja ataupun tidak sengaja. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga para hadirin Allah Ta'ala jadikan dalam keadaan sehat walafiat dan berkah, dan dapat melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya dengan penuh hikmah. Ja'alanallahu wa iyyakum minas sha'imin al-qa'imin lillahi rabbil alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.